Mereka berdua adalah salah satu dari sekian ratus santri yang akan memberikan kepada pemirsa semua gambaran tentang kehidupan di pondok dan berbagi seputar pengalamannya selama tinggal di pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat podcast Al-Islam rahimakumullah dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Acep Cahya Maulana selaku host pada podcast Santri Al-Islam, yang insya Allah pada kesempatan hari ini saya sudah mengundang dua bintang tamu sekaligus. Mereka berdua adalah santri dari Pondok Pesantren Modern Al-Islam yang umurnya baru kurang lebih 1 tahun mondok. Artinya mereka masih kelas 1 SMP atau masih kelas 7. Kalau bahasa pondoknya masih kelas 1 KMI. Mereka berdua adalah salah satu dari sekian ratus santri yang akan memberikan kepada pemirsa semua gambaran tentang kehidupan di pondok dan berbagi seputar pengalamannya selama tinggal di pondok pesantren. Baik, kita sambut ya, ini dua bintang tamu kita, Bima Alari dan Afian Nailul Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuma? Alhamdulillah nabil khair Ustaz. Alhamdulillah nabi khair. Alhamdulillah, Ustaz sangat bersyukur, Ustaz sangat bangga bisa menghadirkan, bisa mengundang kalian berdua selaku salah dua, bukan salah satu ya, salah dua dari ratusan santri di Pondok Pesantren Modern Al-Islam ini. Terutama kalian berdua adalah santri yang masih junior, santri masih kelas 1, tapi sudah insya Allah sudah berani untuk berbagi pengalaman kepada calon santri khususnya nanti dan bagi santri yang lainnya. Oke, kalian udah mau 1 tahun nih di pondok. Karena kalian baru masuk tahun kemarin, belum 1 tahun, tapi baru mau 1 tahun. Gimana hidup di pondok? Betah? Udah betah belum? Alhamdulillah sudah betah. Alhamdulillah. Karena hidup di pondok berbeda dengan di rumah. Pasti mungkin kalian mengawalinya dengan tidak betah. Sama Ustadz pun dulu ketika Ustadz mondok mengalami fase di mana tidak betah. Karena harus berubah siklus kehidupan yang tadinya serba A harus menjadi serba B. Akhirnya wajar kalau ketika kita tidak betah. Oke. Sekarang Ustadz ingin kalian berbagi pengalaman kalian selama hidup di pesantren yang hampir mau 1 tahun ini, berbagi kepada Ustadz, berbagi kepada teman-teman podcast Santri Al-Islam, agar bisa memberikan gambaran, agar bisa memberikan inspirasi bagi santri yang lainnya. Ustaz ingin bertanya kepada Bima dulu ya. Bima, silahkan sebelum ini boleh perkenalan dulu, nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Alari Hidayat dari kelas 7A, asal kotanya Cirebon. Syukran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Afian Nailul Mumtaz, lebih sering dipanggil Afian, dari kelas 7B, asal kota Pekalongan. Oke. Dari kelas 7A dan kelas 7B, jadi perwakilan dari kelas 7A dan kelas 7B. Yang satu dari Cirebon, yang satu dari Pekalongan. Baik. Bima, sudah mau 1 tahun nih di pondok. Tahun depan, bahkan beberapa bulan lagi akan memiliki adik kelas karena Bima naik kelas 8. Insya Allah naik ya. Saat ingin nanya sama Bima, hal menarik apa yang sudah Bima rasakan, yang sudah Bima dapatkan setelah mondok di Pondok Pesantren Al-Islam? Ustaz, jadi
Hal-hal yang menarik yang saya dapatkan di pondok ini nih, pertama teman-teman yang banyak gitu. Teman-teman yang banyak. Jadi Maksudnya gimana? Banyak gimana ini? Jadi tuh awalnya tuh saya tuh masuk ke pondok ini tuh ngeliat, wah kayaknya teman-teman saya tuh dari Cirebon semua, gara-gara emang kan pondoknya di Cirebon, jadi mungkin temennya juga Cirebon. Tapi ternyata juga banyak gitu yang dari daerah-daerah lain gitu, kayak dari Tasikmalaya, dari Bandung. Bahkan saya juga gak kepikiran ada yang dari luar Pulau Jawa. Masya Allah. Dari mana itu? Dari Medan, Tat. Dari Medan. Punya teman santri orang Medan? Ya, jadi selain dari luar daerah, luar kota, ada yang dari luar pulau juga? Iya. Selain dari Medan, punya teman lagi dari luar pulau? Ada, Tat, dari Kalimantan. Dari Kalimantan, Masya Allah. Itu kelas 7 dari Kalimantan? Yes, Tat. Sangat berani ya, dan sangat luar biasa. Di umur masih kelas 7 SMP sudah merantau untuk tholabul ilmi. Oke, kemudian selain memiliki banyak teman dari berbagai macam daerah dan kota, hal menarik apa yang udah didapatkan? Hal menarik yang kedua tuh di sini tuh serba ngantri gitu. Serba ngantri, gimana maksudnya? Jadi tuh di pondok ini nih kita tuh apa ya? Di sini nih kita tuh ngantri apa-apa ngantri gitu. Jadi kita mandi ngantri. Oh, harus ngantri dulu. Ya, terus kita pengen jajan ngantri juga. Kita pengen ngambil makan juga ngantri. Jadi serba ngantri gitu. Serba ngantri. Hal apa yang didapatkan dari nilai harus ngantri itu? Saya mendapatkan nilai kesabaran. Kesabaran, ya harus sabar. Yang biasanya di rumah kalau mandi tinggal mandi kan, makan tinggal makan, jajan tinggal berangkat. Di sini mah harus nanti. Tapi itu menjadi hal yang unik ya, yang sebelumnya tidak didapatkan selama di rumah, sekarang di pondok didapatkan. Tapi berkat itu pula mendapatkan nilai apa tadi? Kesabaran. Selain itu ada lagi hal yang menarik. Hal yang ketiga tuh kita tuh jadi lebih disiplin. Jadi lebih berdisiplin. Kenapa? Karena di pondok ini tuh kita tuh dibangunin dari jam 3 pagi banget. Habis itu juga kita tuh juga harus tepat waktu di setiap agenda di pondok. Habis itu sama kita tuh harus lebih memanage waktu biar lebih disiplin dan lain-lain. Jadi memang kegiatan di pondok itu banyak, dan setiap kegiatan kita harus senantiasa disiplin datang tepat waktu ya. Jadi memang kalau biasa kan kalau di rumah bisalah di nanti. Tapi kan kalau di pondok nggak bisa ya. Contohnya sholat mungkin di rumah nih para pemirsa semua, sholat duhur misalkan itu bisa di pending jadi jam 1 misalkan, bahkan ada yang sampai jam 2 baru sholat duhur. Tapi di pondok bisa nggak seperti itu? Nggak bisa ya. Justru di pondok itu sebelum azan harus sudah ada di masjidnya. Kalau nggak seperti itu nanti akan mendapatkan punishment, artinya tidak berdisiplin. Jadi dilatih untuk disiplin. Ada lagi? Yang tadi tuh ketiga ya? Ya, sekarang keempat. Keempat tuh ini ngantuk everyday, everyday and everywhere. Ngantuk everywhere and everyday. Kenapa bisa ngantuk everywhere and everyday? Ya saya mikir-mikir juga mungkin karena kegiatannya yang padat sama ini juga kita kurang istirahat juga, jadi kita bisa ngantuk. Bisa ngantuk ya. Tapi kan berbagai macam kegiatan di sini baik semuanya, insya Allah ya. Dia mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kegiatan di pondok itu insya Allah baik. Dan memang sudah menjadi hal yang dirasakan hampir oleh seluruh santri. Ketika kesehariannya itu ngalamin ngantuk, ketika belajar ngantuk, ketika kajian ngantuk, ya itu salah satu ujiannya ngantuk. Tapi di situ semua banyak hikmahnya, banyak pelajarannya, betul? Betul. Ya betul. Oke, cukup ya. Kita beri kesempatan buat Afian Nailul Mumtaz sekarang. Sama ini juga masih kelas 7, baru mau 1 tahun. Afian, mengingat tadi berbagai macam hal-hal unik yang disampaikan oleh Bima, sekarang coba sampaikan ke Ustadz dan ke teman-teman semua kegiatan harian kalian. Diwakilkan sama Mas Fian untuk jawabannya.
mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kita bangun tidur, dibangun itu jam 3 sampai setengah 4. Bangunin sama pengurus dan ustadz. Lalu setelah itu kita persiapan, ada yang gosok gigi, cuci muka, pakai pakaian ini muslim. Setelah itu kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah melaksanakan sholat tahajud, mungkin ada beberapa yang tidur lagi di masjid. Ada yang tidur di masjid, ada yang hafalan, ada yang belajar sambil menunggu waktu azan subuh. Setelah azan subuh kita sholat subuh terlebih dahulu. Lalu setelah sholat subuh ada agenda zikir pagi berjamaah. Berjamaah dipimpin oleh taklim bagian ya, jadi oleh santri lagi ya. Bagus. Lalu setelah itu kalau di hari Senin dan Jumat habis zikir pagi kita ada agenda kajian di masjid. Dan kalau di hari Selasa dan Jumat kita ada agenda lari pagi. Lari pagi itu berjamaah larinya apa sendiri? Yang gue ini tetap berjamaah. Berjamaah ramean. Ya, dan lalu jika di hari Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad kita ada agenda ilqa mufradat. Terus setelah itu kira-kira 5:30 kita diberi waktu untuk MCK. Ada yang mungkin mencuci baju, ada yang makan, ada yang mandi, ada yang nyiapin jadwal sekolah. Setelah itu 6:30 kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Setelah melaksanakan sholat duha kita KBM dari jam 7 sampai jam 3 sore. Setelah jam 3 sore setelah sholat asar kita melaksanakan agenda, ada skill pilihan, skill wajib, dan ada skill tafsir. Setelah itu kira-kira jam 4:30 kita diberi waktu MCK. Setelah MCK kita persiapan berangkat ke masjid. Setelah ke masjid kita ada agenda zikir petang. Zikir petang sambil nunggu azan maghrib ya. Sambil menunggu azan maghrib kita ada yang ngaji, ada yang ini. Setelah azan maghrib kita melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita ada agenda qiraatul Quran berjamaah. Jadi membaca Quran berjamaah. Setelah itu kita ada waktu isya, ada yang ke asrama, ada yang masih di masjid sambil menunggu waktu isya. Setelah azan kita sholat isya. Setelah sholat isya di hari Senin dan Kamis kita ada agenda muhadharah. Apa itu muhadharah tuh? Pelatihan pidato. Berlatih pidato. Public speaking. Ya. Jika di hari Ahad dan Rabu kita ada agenda belajar malam di kelas dan di masjid. Ya. Nah, setelah itu kita persiapan tidur dari jam 8:30 sampai jam 10 itu persiapannya. Dari 9:30 tidur sampai jam 3 lagi. Sampai jam 3 dibangunin lagi. Oke. Tadi Mas Pian mengatakan ba'da asar itu ada kegiatan skill ya, skill wajib dan skill pilihan. Skill wajibnya itu meliputi bela diri. Ikutan bela diri. Apa? Merpati putih. Apa itu merpati putih? Itu terbang. Silat. Bima? Taekwondo. Silat dan taekwondo, masya Allah. Bolehlah kapan-kapan dicoba. Selain itu, skill apa yang diikuti Mas Pian? Skill pilihan saya mengikuti bahasa Inggris, sains, dan TIK. 3. Ya, Bima? Kalau saya TIK sama broadcast. Selain itu ada eskul apa lagi selain TIK, sains, kemudian Inggris, bahasa Arab? Ada futsal, ada basket, olahraga ya, basket. Ada marawis juga. Ada marawis juga yang suaranya bagus sama suka hard rock, bagus. Kemudian tadi baik para pemirsa podcast Setia Al Islam, sahabat podcast Santri Al Islam. Jadi tadi gambaran kegiatan harian yang disampaikan oleh salah satu santri kita yaitu Afia Nailul Mumtaz, bahwasanya dari jam 3 pagi sampai 9:30 malam kegiatannya begitu terdata dan terjadwal. Jadi insya Allah tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, tidak ada waktu yang bingung untuk melakukan apa. Kenapa? Karena
kegiatan harian sudah terjadwal. Jadi santri tinggal mengikuti saja. Ya mungkin awal-awal baru semester pertama baru masuk pondok capek lelah, tapi itu awal wajar. Insya Allah dengan berjalannya waktu dinikmati, insya Allah nanti pun akan terbiasa. Ya, insya Allah ya. Oke, kembali lagi sekarang ke siapa ya? Saya ingin nanya hubungan antara santri dengan ustadznya di pondok itu seperti apa sih? Siapa yang menjawab? Oke, Mas Pian. Alhamdulillah hubungan santri dan ustadz itu berjalan dengan baik, tidak seperti di luar. Kan kalau di luar kita ketemu ustadz apa gurunya tuh kan di jadwal KBM doang pas di sekolah. Kalau di pondok tuh beda. Jadi kita di kelas ketemu, di masjid ketemu, di asrama kadang ketemu, pas ngambil idam juga ketemu. Dan jika kita pengen curhat apa gitu, ustadznya ready 24 jam. Masya Allah, ready. Insya Allah ada ya. Udah itu. Jadi memang hubungan antara santri dengan ustadznya di pondok pesantren modern Al-Islam itu tidak hanya di kelas saja, tapi kalian juga bisa bertemu dengan ustadz di luar kelas. Baik itu di masjid ketemu sholat berjamaah bareng, di asrama ada asrama ustadz, bisa berkunjung ke asrama ustadz untuk menanyakan, untuk belajar pelajaran. Di kamar mandi kadang juga ketemu karena sama-sama dekat kamar mandinya. Di dapur pun ketika ambil makan ketemu juga. Jadi ketika ada problem atau masalah yang ingin disampaikan, dicurhatkan, itu tidak harus nunggu di kelas. Bisa ke asrama, bisa bertemu di jalan, kemudian langsung menyampaikan dan curhat atau bercerita yang lainnya. Bagus. Betah di pondok? Betah. Alhamdulillah. Kemudian Bima sekarang, setelah hampir 1 tahun, pelajaran apa yang sudah didapatkan, sudah dirasakan? Kalau tadi kan hal yang unik, kalau sekarang pelajaran, efek dari mondok tuh yang hampir 1 tahun sudah membuat diri Bima menjadi apa? Coba. Jadi selain pelajaran kayak pelajaran syar'i gitu, pelajaran asri di pondok yang bisa kita dapatkan, kita juga mendapat pelajaran tentang hidup dan ini pelajaran skill. Ya. Jadi itu kalau soal skill kan kita banyak gitu kan, ada TIK, ada ini mengasah skill kita buat apa gitu kan. Nah, habis itu kalau soal pelajaran kehidupan, kita juga bisa mengambil soal contohnya tuh ngantri yang tadi. Kita bisa mendapat pelajaran tentang kesabaran dan kita juga bisa mendapatkan pelajaran tentang kedisiplinan. Harus datang tepat waktu ya supaya nggak telat. Terus lalu saya juga sedikit teringat gitu pas orang tua kita tuh ngejaga kita, nyiciin. Kan di pondok ini nih kan serba-serba mandiri gitu. Iya. Jadi selain serba ngantri harus serba mandiri ya. Jadi kita makan sendiri. Kita nyuci sendiri. Jadi kayak lagu dong. makan sendiri gitu ya. Terus pas nyuci mandiri juga itu jadi keinget orang tua yang udah nyuciin yang selama ini senantiasa menyuciin baju kita ya, baru terasa gitu. Maksudnya ketika di pondok tuh langsung ingat, oh iya, selama ini orang tua kita berjuang selain mencari nafkah, mengurus kita, juga senantiasa mencucikan baju kita. Maksudnya capek ya, capek nggak nyuci sendiri? Capek. Kalau dulu kan dicuciin, nggak capek ya. terus. Habis itu juga kita juga belum dapat pelajaran tentang keuangan, tentang jajan gitu. Jadi memanage keuangan gitu. Iya. Habis itu juga pelajaran terakhir yang saya dapatkan itu tuh saya baru tahu bahwa ternyata tuh di dunia ini nih tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai semua yang kita harapkan dan rencanakan bisa tercapai atau terjadi ya. Ya. Terus
Ya, jadi memang belajar di pondok itu tidak hanya mempelajari pelajaran syar'i dan asri. Oke. Teman-teman barangkali ada yang belum tahu ya, apa itu pelajaran syar'i, apa itu pelajaran asri. Coba, apa saja sih pelajaran syar'i itu, sebutin 5 aja. Ada hadis, akidah, habis itu ada fikih, ada tahsin, habis itu juga ada apa ya? Ini tuh Mahfudzat. Asri, pelajaran asri, jawab sama kamu. Matematika, IPA, fisika, biologi, IPS, PKN. Nah, jadi selain belajar ilmu agama, belajar ilmu syar'i, juga belajar ilmu asri yang tadi disebutkan oleh Mas Fian. Pelajaran favorit Mas Fian apa? Yang apa ya? Yang asri. Yang asri. PJOK. PJOK, jadi suka olahraga. Olahraga apa yang paling disukai? Futsal. Futsal, bisa main futsal. Masya Allah. Terus? Kalau syar'i saya sukanya Mahfudzat fikih. Mahfudzat fikih. Kamu asrinya suka pelajaran apa? Matematika. Matematika, ngitung-ngitung. Suka ya? Suka kayak gitu. Terus? Kalau soal syar'i, aku sukanya hadis. Hadis. Coba kalau memang suka hadis, bacakan satu hadis. Bismillah. An Abu Hurairah Abi Hurairah. Iya. Bahasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Masya Allah. Mas tahu artinya? Afian? Dikit-dikit. Kamu tahu artinya? Coba artiin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Good job, Mumtaz. Seperti namanya Afian, Mumtaz, keren. Maka setelah ini ada pesan nih. Silahkan bintang tamu kita memberi pesan kepada pemirsa di rumah, khususnya kepada calon santri yang ingin masuk pondok pesantren tapi masih ragu atau belum yakin untuk mengikuti pembelajaran di pondok pesantren. Kita saksikan dan kita dengarkan apa pesan dari dua narasumber, dua bintang tamu kita, yaitu Bima Alarik dan Afian Elul Mumtaz. Dimulai dari Afian dulu deh, karena tadi Bima baru beres ini ya. Afian silahkan sampaikan pesan bagi calon santri yang belum yakin untuk mondok pesantren. Silahkan. Pesan saya, jangan pernah berpikir bahwa orang tua kita memasukkan kita di pondok tuh karena nggak sayang kepada kita atau kita dibuang gitu. Justru orang tua kita malah sayang sama kita karena melihat pergaulan di luar sudah bahaya gitu, pergaulan bebas. Sedangkan di pondok pergaulan kita dijaga, ibadah juga terjaga gitu, aman gitu. Dan jangan ragu-ragu buat mondok, cobain aja dulu 1 tahun, kalau nggak betah nambah lagi 2 tahun. Insyaallah. Kalau nggak betah 2 tahun, nambah lagi 3 tahun. Iya, lanjut. Jadi pesan saya buat santri yang masih ragu tuh, jangan ragu-ragu gitu buat masuk ke pondok. Soalnya tuh pondok juga tuh bisa jadi tempat buat kita tuh membangun karakter yang berdisiplin sama mandiri. Nah, di pondok juga kita juga bisa mendapatkan teman-teman yang enggak dari satu daerah aja, banyak banget dari berbagai macam daerah. Nah, jadi jangan pikir kalau kita tuh bakal sendiri gitu di pondok. Nah, habis itu tuh jika kita di pondok juga, kita kalau mendapat prestasi, orang tua kita juga bisa bangga. Sama orang tua kita juga tenang gitu, karena kita di pondok. Jadi kita kan
di pondok tuh kita bisa dijamin gitu. Kita dijamin makannya, kita dijamin ibadahnya, 5 waktu. Habis itu kita juga dijamin belajarnya. Nah, sama juga pergaulannya, terhindar dari pergaulan bebas yang negatif. Sama karena itu juga orang tua kita juga jadi lebih tenang dan lebih bisa fokus gitu buat mencari nafkah dan mendoakan kita supaya menjadi anak yang soleh. Amin. Syukur saya. Baik. Terakhir ya, bagi Mas Fian nih, karena tadi banyak yang disampaikan oleh biar seimbang banyaknya. Fian, saran bagi calon santri yang begitu nanti masuk pondok pesantren supaya betah, supaya nggak goyah, apa yang mesti dilakukan? Saran saya tuh pas awal masuk datang tuh jangan jadi pendiam kan. Jangan pendiam. Soalnya pas saya masuk pondok lihat teman yang diam tuh malah dijauhin, gak ada teman. Justru kita pas masuk pondok tuh langsung aktif nyari teman, kenalan, gak usah malu gitu. Dan jangan lupa ntar pas di rumah latihan dulu nyuci, latihan nyetrika biar pas di pondok gak kaget gitu. Ya, syukuran. Oke, bagus. Saran yang sangat bagus, saran yang sangat baik, dan terima kasih juga atas pesannya. Semoga pesannya bisa terdengar oleh seluruh calon santri dimanapun berada yang berniat ingin masuk pondok pesantren namun masih ragu. Dengarkan apa yang disampaikan tadi oleh dua bintang tamu kita, yaitu Bima Alarik dan Afianul Muntaz. Baik, itu para pemirsa podcast Al-Islam. Tadi bincangan saya Acep Cahya Maulana bersama dua bintang tamu kita, Bima Alarik dan Afianul Muntaz, tentang seputar pengalaman mereka hidup di pondok yang baru mau 1 tahun, belum 1 tahun ya, baru mau 1 tahun karena mereka masih kelas 7. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat podcast Santri Al-Islam, terkadang pondok pesantren itu dipandang sebagai lembaga pendidikan untuk orang-orang atau anak-anak yang berperilaku buruk, yang gagal, akhirnya di pondok pesantren kan, supaya baik, supaya berubah, supaya yang tadinya terbuang ada tempat untuk belajar, pondok pesantren tempatnya. Ada juga yang berpandangan bahwasanya pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang hanya mempelajari tentang kitab-kitab saja, ilmu agama saja. Padahal nyatanya pondok pesantren modern Al-Islam khususnya dan pondok pesantren yang lainnya tidak hanya mengajarkan ilmu tentang agama saja, tidak hanya mengajarkan ilmu tentang matematika, fikih, akidah, hadis, tidak hanya itu. Tapi pondok pesantren modern Al-Islam khususnya mempelajari ilmu asyri yang terdiri dari matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris dan yang lainnya, juga ilmu syar'i khususnya, yaitu fikih, tajwid, tahsin, hadis, balaghah, nahwu, shorof dan yang lainnya. Selain itu juga disampaikan tadi oleh Bima bahwasanya mempelajari juga atau mendapatkan pelajaran tentang kehidupan juga. Jadi lebih sabar, lebih disiplin, lebih mandiri. Jadi keluar dari pondok pesantren itu, insya Allah santri itu bisa menjadi lebih dewasa, lebih berdisiplin, lebih bisa menghargai waktu, bisa lebih produktif menjalani keseharian. Jadi rubah pandangan kita kepada pondok pesantren, karena di pondok pesantren adalah tempat yang terbaik untuk membuat diri kita menjadi lebih berdisiplin, lebih cepat untuk berdewasa. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan podcast kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi, yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat, khususnya bagi diri kita masing-masing dan umumnya bagi seluruh para pendengar setia podcast Santri Al-Islam. Akhir kata, saya Acep Cahya Maulana selaku host pada podcast kali ini dan dua bintang tamu saya yang sangat spesial. Siapa? Bima Alarik dan Afianul Muntaz. Kami semua undur diri. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.